Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bakarpedia. Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan kerja kolaboratif dengan memanfaatkan Google Doc. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita sebagai seorang guru, kadangkala kita memberikan penugasan secara daring kepada siswa secara berkelompok. Nah, dari setiap kelompok siswa itu, mereka bisa melakukan kerja kolaboratif dengan hanya memanfaatkan Google Doc. Baik, kita akan uji coba bagaimana melakukan kerja kolaboratif dengan Google Doc. Pertama, yang kita lakukan adalah membuat Google Doc pada halaman baru. Kita klik di Google Drive, pastikan Bapak Ibu teman-teman semuanya masuk di Google Drive, kemudian klik baru, kemudian pilih Google Dokumen. Nah, sekarang kita pilih dokumen kosong. Baik, langkah pertama kita memberikan sebuah judul, misalkan judul tentang judul project. Kemudian ada salah satu anak yang membuat sebuah form, misalkan kita membuat tabel, misalkan tabel gitu ya. Kemudian kita beri nomor, kemudian ini misalkan disuruh dalam satu kelompok itu membuat dampak positif dan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Nah, misalkan ini saya buat nomor, kemudian yang kedua adalah dampak positif, kemudian yang sebelah kanan adalah dampak negatif. Nah, nanti dari setiap siswa diminta untuk mengerjakan ini secara kolaboratif. Nah, ini adalah dampak positif dan dampak negatif. Dari tabel ini kita bisa membagikan link yang bisa kita buat dan dibagikan ke teman-teman secara kolaboratif. Caranya adalah kita klik bagikan. Oke, kita klik bagikan. Nah, misalkan sebagai kreator atau pembuatnya adalah emailnya hanunfalah@gmail.com. Kita bisa menambahkan orang dengan alamat email dari teman-teman satu kelompok ya. Di sini misalkan kita bisa tambahkan falah@gmail.com misalkan. Nah, ini kalau kita pengen mengundang partner dalam satu kelompok itu via email. Jadi kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita klik kirim. Ini artinya adalah kita mengundang yang memiliki email falah@gmail.com itu menggunakan email ya, menggunakan email. Nanti akan dibuka di email wifalah@gmail.com. Pastikan posisinya adalah sebagai editor, gitu ya. Nah, kita beritahu orangnya, kemudian kita klik kirim. Nah, ini artinya kita mengundang orang lain sebagai kolaborator dengan menggunakan email. Nah, ini kita cek lagi ya. Kita cek di sini. Nah, ini sudah ada tambahan orang bahwa satu orang atas nama falah@gmail.com itu sebagai kolaborator. Dan posisikan sebagai editor ya, ini. Sedangkan yang ownernya, pemiliknya sebagai ini hanunfalah@gmail.com. Itu cara pertama. Cara kedua, kita juga bisa menggunakan tautan. Nah, tautan ini adalah cara menggunakan email, memanggil kolaborator dengan menggunakan email. Yang kedua adalah menggunakan tautan. Caranya di bagian bawah ini ada klik ubah ke siapa saja yang memiliki link ya. Kita klik ini. Kemudian kita bisa pilih dibatasi juga bisa. Jadi hanya orang-orang tertentu yang kita pilih atau siapa saja yang memiliki email ya, yang memiliki link ya, yang memiliki link ini. Kemudian kita klik sebagai editor. Nah, kemudian kita klik salin link dan link yang sudah kita salin ini link ini kita berikan kepada partner yang ada di dalam satu kelompok tersebut ya, yang nantinya sebagai kolaborator. Jadi ini kita copy, kemudian paste, kirimkan ke orang-orang yang berperan sebagai kolaborator. Bisa lewat WA,
ya. Bisa lewat misalkan chatting ya, media sosial itu juga bisa. Jadi ada dengan kata lain bahwa ketika kita memberikan link ini kepada orang lain tersebut nantinya bisa berperan sebagai kolaborator. Seperti itu. Baik, saya uji coba dua-duanya ya. Misalkan ini saya gunakan silent link ya, silent link selesai. Nah, ini adalah saya posisinya sebagai hanunfala@gmail.com sebagai kreator. Sekarang saya pengen masuk tadi, sekarang saya paste ke dengan posisi login di email pakarpedia@gmail.com. Saya paste aja di sini. Saya enter. Nah, kita pastikan di email tadi ya. Oke, seperti ini. Nah, kita posisi login di pakarpedia@gmail.com. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat warna pink ini adalah pengetikan dari Miftahul Falah ya. Ini tampil pada email pakarpedia@gmail.com. Nah, kemudian ketika saya ketikkan di sini dampak positif, misalkan dampak positif pandemi ya. Misalkan interaksi keluarga meningkat misalkan ya. Di sini. Ini adalah diketikkan oleh user atau anggota kelompok dengan email pakarpedia@gmail.com. Kemudian sekarang kita lihat tampilan yang ada di email pemilik ya di hanunfala@gmail.com. Nanti di sini langsung ada tampilannya gitu ya. Ini. Tetapi untuk tampilannya teman-teman bisa lihat ini ada anonim ya, terenggiling anonim misalkan di sini warnanya pink. Kenapa? Karena tadi yang pemilik pakarpedia@gmail.com itu tidak kita undang dengan menggunakan email, melainkan menggunakan alamat link ya, link yang kita bagikan. Itu. Jadi mereka bisa mengetikkan ini. Kemudian sekarang kita uji coba untuk yang kita undang dengan menggunakan email. Nah, ini yang menggunakan email, kita coba di email ada undangan. Saya buka di email. Oke. Di email Falah. Nah, ini ada undangan juga, judul undangan. Kemudian kita klik buka halaman, buka di dokumen ya. Kita buka aja. Nah, di sini oke, kita lihat di sini. Nah, di sini ada ini ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ini diketikkan oleh Miftahul Falah. Kemudian ini adalah oleh terenggiling anonim. Ini ada tiga ya di sini. Misalkan ini saya ketikkan di dampak negatifnya. Misalkan perekonomian, daya beli masyarakat ya, misalkan ya, daya beli masyarakat menurun. Oke. Jadi ini diketikkan oleh pemilik akun bifala@gmail.com ya. Jadi saya ulangi, tabel ini dibuat oleh email harunfala@gmail.com. Kemudian interaksi keluarga meningkat ini diisi oleh anggota kelompok dengan email pakarpedia@gmail.com, sedangkan isian ini daya beli masyarakat menurun diisi oleh email wifalah@gmail.com. Jadi ada 3 orang yang berkolaborasi di dalam membuat isai ini. Nah, sekarang kita kembali ke posisi akun utama. Nah, ini bisa kita lihat di sini warnanya beda-beda. Ini adalah yang hijau itu sebagai, kita lihat di sini ya, yang hijau adalah pemilik utama. Kemudian yang warna biru adalah wifalah@gmail.com, sedangkan yang warna ini adalah warna yang tadi menggunakan link. Nah, yang link. Jadi ada 3. Nah, sekarang kita bisa melihat untuk historinya ya. Nah, sekarang kita lihat siapa saja yang melakukan pengeditan ya. Kita klik aja file history version. Nah, history versi. Kemudian kita klik aja lihat history versi. Nah,
Di sini kita lihat siapa saja yang melakukan pengeditan dan pengisian. Contoh misalkan ini ya, di tanggal 15 Desember jam 18.13. Maka atas nama Miftahul Falah ini membuat tabel tadi ya. Kemudian kita juga bisa melihat pada detik itu. Ini masih kosongan ya. Nah, kemudian kita cek aja di tanggal 15 Desember 1826 sudah terisi komplit. Ini juga disertai apa? Disertai warna-warna siapa saja yang mengerjakan. Misalkan yang warna hijau adalah email hanunfalah@gmail.com. Ini yang mengetikkan awal. Yang warna abu-abu ini adalah anonim karena tadi dia mengerjakan dengan menggunakan tautan sehingga tulisannya adalah anonim. Sedangkan yang ini yang warna ungu ini menggunakan email wifalah@gmail.com. Jadi ada 3 akun yang mengerjakan cara bareng-bareng. Nah, nanti semakin banyak project yang dikerjakan, nanti akan terlihat di sisi sebelah kanan historinya itu siapa saja yang berperan dominan di dalam kegiatan kelompok itu. Jadi kita bisa menilai kerja kelompok itu dasarnya adalah seberapa besar proporsi mengerjakan dari setiap anggota kelompok. Dan hal yang menarik lainnya, kita juga bisa melakukan melihat ya, playback pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Misalkan kita di tanggal 15 Desember jam 18.13 itu apa yang sudah dikerjakan. Nah, masih kosongan ya. Jadi kita bisa melihat versi-versi sebelumnya, termasuk mengembalikan versi dokumen sebelumnya sebelum kita melakukan pengeditan. Nah, ini adalah prinsip dari kerja kolaboratif. Demikian teman-teman semuanya bagaimana melakukan kerja kolaboratif dengan Google Doc. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.